Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dina Askia dengan NIM 245120200111028. Jadi di sini aku akan mempresentasikan mengenai pengaruh bahasa konten creator terhadap identitas masyarakat. Jadi yang akan aku presentasikan ada pendahuluan, metode penelitian, tinjauan pustaka, hasil dan pembahasan, penutup, serta daftar pustaka. Yang pertama ada pendahuluan. Penelitian ini membahas tentang bagaimana bahasa yang digunakan oleh konten kreator di media sosial dapat mempengaruhi pembentukan identitas masyarakat, khususnya di generasi muda. Seiring perkembangan teknologi, gaya komunikasi di media sosial semakin beragam. Banyak konten kreator yang memakai campuran bahasa, seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa daerah, atau istilah-istilah gaul lainnya. Bahasa dalam konteks ini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi saja, tetapi juga sebagai bagian dari identitas sosial pengguna media. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan ada dua hal utama. Yang pertama ada bagaimana cara kreator menggunakan bahasa dalam kontennya. Yang kedua adalah bagaimana bahasa tersebut berdampak terhadap identitas masyarakat yang mengonsumsinya. Selanjutnya ada metode penelitian. Jenis penelitian yang aku lakukan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Dan teknik pengumpulan data yang aku lakukan melalui dokumentasi konten dari media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Serta aku juga melakukan observasi informal terhadap percakapan sehari-hari. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Nah, di sini aku melakukan penelitian terdahulu. Aku mengambil dari penelitiannya Amir dan Arsam tahun 2024 yang judulnya Pengaruh Media Sosial Terhadap Pemerolehan Bahasa Remaja. Di sini dia membahas tentang media sosial memperkaya kosakata dan mempengaruhi gaya komunikasi. Serta aku juga mengambil dari jurnal pemerolehan bahasa kedua Kenji TikToker Jepang pada tahun 2024 yang disusun oleh Agustin, Fitri, dan Putra. Di situ ia membahas tentang bahasa di media sosial bisa mencerminkan identitas digital. Bahasa sendiri dalam penelitian ini tidak hanya membahas tentang alat komunikasi saja, tetapi juga sebagai simbol sosial dan budaya. Gaya bahasa yang digunakan seseorang, terutama dalam media sosial, bisa menunjukkan latar belakang, kepribadian, bahkan komunitas mana yang ia ikuti. Dalam konteks ini, istilah viral, campur kode, dan bahasa gaul menjadi bagian dari identitas linguistik baru di era digital. Identitas masyarakat. Identitas masyarakat dipahami sebagai cara sekelompok orang melihat dan menunjukkan siapa mereka, baik dalam dunia nyata maupun dalam dunia maya. Mengacu pada teori Stuart Hall, identitas bersifat dinamis dan terus dibentuk melalui proses representasi sosial, termasuk lewat bahasa. Maka dari itu, cara masyarakat berbicara di media sosial bisa menjadi cerminan identitas kelompok mereka saat ini. Dan yang terakhir adalah media sosial. Media sosial sendiri merupakan ruang interaksi yang sangat kuat pengaruhnya terhadap pembentukan gaya hidup dan gaya bahasa. Platform di media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube memungkinkan penyebaran tren bahasa dengan sangat amat cepat. Lewat fitur-fitur caption, komentar, serta video singkat. Bahasa tidak hanya digunakan untuk menyampaikan pesan, tetapi juga menampilkan jati diri dan membangun kedekatan dengan komunitas. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konten kreator menggunakan bahasa sebagai strategi komunikasi dan branding. Misalnya, saya mengambil dari akun Riff the Crave milik Marina Tasa yang mencampurkan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia, serta dia menampilkan subtitle bahasa Inggris pada videonya. Lanjut ada Bioskop, ya dominan menggunakan bahasa Jawa, bahasa daerah yaitu bahasa Jawa, itu menunjukkan bahwa identitas lokalnya. Lanjut ke Sunny Dahye, ia sering menyisipkan bahasa Korea dalam kontennya, tapi tidak hanya bahasa Korea saja, ia juga menyisipkan bahasa Inggris. Lanjut ke Sasa Zania, yaitu dia adalah influencer yang cukup terkenal dalam platform TikTok. Ia sering menggunakan gaya bahasa yang penuh istilah viral, slang-slang viral atau bahasa gaul, itu menunjukkan gaya ekspresif dan juga kekinian. Nah, gaya bahasa mereka bersifat ekspresif, mudah ditiru, dan membangun kedekatan dengan audiens.
Selain itu, ditemukan bahwa masyarakat, khususnya anak muda, sering mengadopsi gaya bahasa para kreator dalam kehidupan sehari-hari melalui pengamatan informal di lingkungan kampus. Contohnya yaitu kalimat healing, overthinking, oni, opa, kamsamida, thank you, itu mulai digunakan dalam percakapan lisan. Hal ini membuktikan bahwa bahasa digital telah melewati ruang online dan menjadi bagian dari identitas sosial masyarakat. Identitas masyarakat kini tidak hanya dibentuk dari latar belakang budaya atau geografi saja, tetapi juga bahasa yang mereka gunakan secara digital. Masuk ke dalam penutup, yaitu kesimpulannya bahasa digunakan oleh konten kreator di media sosial memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan identitas masyarakat. Bahasa bukan hanya sebagai alat komunikasi saja, tetapi juga alat pembentukan citra diri, komunitas, dan representasi sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi ruang budaya baru di mana identitas masyarakat terbentuk melalui bahasa. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah memperluas ruang analisis ke ranah formal, seperti dunia pendidikan atau dunia kerja, serta menggunakan pendekatan kuantitatif untuk melihat seberapa luas istilah viral ini menyebar di masyarakat. Dan berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Saya menggunakan banyak daftar pustaka. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi saya dapat dipahami dan bermanfaat bagi kalian yang menonton. Bye-bye. Thank you semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.